Halo, selamat pagi pemuda Nusantara. Kali ini kita akan berbicara tentang investasi atau aset alokasi. Nah, banyak orang yang bertanya, investasi apa yang bagus? Apakah investasi emas, apakah investasi properti, atau investasi saham, atau investasi di perusahaan? Nah, berdasarkan pengalaman saya, tidak ada investasi yang bagus banget pasti menghasilkan profit yang sangat besar dan dijamin akan menghasilkan. Itu nggak ada. Saya melakukan investasi saham dari beberapa puluh tahun lalu, dan ketika kita hendak menarik investasi yang kita lakukan itu, tiba-tiba harga sahamnya jatuh. Nah, ini saya bicara ketika kondisi Indonesia sedang pandemi, kondisi di mana harga-harga saham sedang jatuh dan harga emas sedang naik. Nah, itulah yang saya katakan tadi, bahwa tidak ada investasi yang bagus banget, karena mereka tergantung dari situasi saat Anda akan mengambilnya. Katakanlah pada investasi saham yang saya lakukan, ketika saya hendak mengambilnya dan saya memerlukan dana saat situasi pandemi ini, ternyata harga sahamnya jatuh. Lalu apakah investasi saham itu jelek? Ya enggak juga. Bagaimana jika saya mengambilnya saat harga saham melambung tinggi? Kan dia jadi investasi yang sangat bagus. Tapi apa yang saya mau sampaikan di sini adalah tentang aset alokasi itu sangatlah penting. Nah, pada kasus saya, ketika harga saham benar-benar anjlok dan saya sedang membutuhkan dana tunai untuk membiayai operasional di bisnis, salah satu investasi saya yang hasilnya sangat-sangat bagus, yaitu investasi emas. Nah, saya terselamatkan oleh investasi emas. Jadi saat saya perlu dana tunai, saya menjual emas yang saya miliki saat harganya sedang tinggi-tingginya di masa pandemi. Jadi, tapi apakah investasi emas itu bagus? Belum tentu juga. Apa yang terjadi jika saya memerlukan dana pada saat harga emas sedang turun atau sedang jeblok? Kan bisa rugi besar juga kita. Nah, banyak sekali ahli keuangan, ahli finansial keuangan menyarankan untuk melakukan aset alokasi. Saya mengalaminya. Saya harap juga teman-teman bijak dalam berinvestasi, tidak menaruh uang yang teman-teman miliki di satu keranjang saja. Misalnya teman-teman hanya menaruhnya di saham saja semuanya, atau menaruhnya di emas saja semuanya, atau menaruhnya di properti saja semuanya. Nah, properti juga demikian. Apakah properti itu bagus? Bukankah dia barang yang tidak bisa diproduksi ulang? Barang yang sangat langka, apakah bagus? Nah, coba kita lihat orang-orang yang terkaya di dunia. Jika memang benar investasi properti itu adalah investasi yang paling baik, yang paling menguntungkan, kenapa orang-orang terkaya di dunia itu malah membesarkan perusahaannya, enggak mencari properti sebanyak-banyaknya? Kenapa? Kalau menurut saya, pertama itu karena imbal hasil yang diberikan oleh properti itu, kalau dihitung dari istilahnya kalau kita sewakan, itu penghasilannya jauh banget di bawah dari bisnis. Bahkan dengan jumlah modal yang kita keluarkan untuk mendapatkan satu properti dibandingkan dengan hasil sewanya dia, itu persentasenya sangat jauh banget. Di tempat saya tinggal di Bali, itu bisa di bawah 5% dari harga properti selama setahun. Belum lagi perawatan ini itu, pajak segala macam. Nah, tapi apakah investasi properti itu jelek? Enggak juga. Kalau di suatu daerah tertentu ada properti-properti yang menghasilkan nilai sewa yang sangat tinggi dibandingkan dengan harga belinya,
Jadi harus pandai-pandai kita membuat pilihan investasi. Sebaiknya tidak di satu instrumen investasi saja. Kemudian salah satu instrumen investasi yaitu surat utang. Surat utang itu adalah kita memberikan dana kepada perusahaan dan perusahaan mengeluarkan surat berhutang kepada kita. Nah, walaupun surat utang itu dikeluarkan oleh pemerintah ataupun BUMN, itu juga nggak bagus-bagus amat. Kenapa? Karena bagaimana ketika saat Anda mencairkannya, Anda memerlukan dananya dan surat utangnya sudah jatuh tempo, perusahaan tempat kita membeli surat utang itu sedang bermasalah atau sedang bangkrut atau sedang melakukan merger. Sudah pasti kita tidak akan bisa langsung mendapatkan dana yang kita miliki. Nah, itulah teman-teman pemuda Nusantara, bijak-bijaklah dalam berinvestasi. Oh ya, satu lagi yang saya alami ketika berinvestasi di emas batangan. Ketika Anda harus perhatikan juga bahwa ketika Anda menjual emas untuk mencairkan dana Anda tidak menjual sesuai dengan harga pasar jual saat itu. Sekali lagi, misalnya harga jualnya di pasaran saat itu 1 juta. Anda tidak dihitung menjualnya 1 juta apabila Anda menjualnya ke tempat Anda beli seperti Pegadaian atau Antam. Karena mereka akan menghitung sesuai harga beli mereka, jadi di bawah harga jual. Ceritanya akan berbeda jika kawan-kawan menjualnya kepada pembeli langsung. Nah, tapi siapa sih yang mau membeli emas sebanyak itu dari pembeli langsung dengan harga pasar? Nah, pasti sedikit banget, 1 dari 1 juta orang mungkin. Dan pilihannya adalah kawan-kawan menjualnya kepada Antam atau Pegadaian di tempat kawan-kawan beli. Nah, itulah, jadi kita harus pikirkan matang-matang dan jangan terlalu percaya 100% oleh apa kata penjual program investasi, karena mereka punya kepentingan untuk mendapatkan fee. Jadi ya pasti mereka bilang investasi yang mereka tawarkan itu adalah bagus dan menguntungkan. Demikian dari saya, kawan Nusantara, semoga podcast ini bermanfaat. Jika suka dengan konten seperti ini, dibantu dengan subscribe-nya. Semoga Indonesia SDM-nya menjadi lebih bagus. Kita bisa menjadi negara yang berjaya.